Nabi Sulaiman alaihissalam bukan sekadar seorang raja yang mewarisi kekuasaan, melainkan seorang nabi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemahaman yang luar biasa tajam sejak usia belia. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam, seorang raja sekaligus nabi bagi Bani Israel. Sejak kecil, Sulaiman telah menunjukkan tanda-tanda kecemerlangan intelektual dan kedekatan spiritual yang istimewa. Meskipun Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai hakim yang adil dan kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa Sulaiman akan membawa dimensi kebijaksanaan yang baru. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 78-79, yang menjelaskan bagaimana Allah memberikan pemahaman khusus kepada Sulaiman dalam sebuah perkara hukum. Meskipun keduanya, Daud dan Sulaiman, tetaplah orang-orang yang diberikan hikmah dan ilmu. Kisah tentang dua wanita dan satu bayi ini menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan posisi Sulaiman sebagai calon pemimpin masa depan yang mampu melihat melampaui apa yang tampak oleh mata lahiriah. Kisah ini tercatat dalam berbagai riwayat sahih, termasuk dalam kitab Qisyasul Anbiya karya Ibnu Katsir, yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kisah ini bermula dari dua orang wanita yang hidup berdampingan. Masing-masing dari mereka memiliki seorang bayi yang masih menyusui. Pada suatu hari, ketika mereka sedang berada di luar atau di suatu tempat yang terpencil, beberapa riwayat menyebutkan mereka sedang bermalam, seekor serigala datang dengan senyap. Tanpa disadari, serigala tersebut menerkam dan membawa lari salah satu bayi dari wanita tersebut. Bayi yang dibawa lari adalah milik wanita yang usianya lebih tua. Ketika wanita tua itu menyadari bayinya telah tiada, rasa kehilangan yang amat sangat dan keinginan untuk memiliki anak membuatnya melakukan sebuah tindakan nekat yang didasari oleh kecemburuan dan keputusasaan. Secara diam-diam, wanita tua itu mengambil bayi milik wanita yang lebih muda yang saat itu sedang terlelap atau lengah, lalu ia mengaku-ngaku bahwa bayi yang selamat itu adalah miliknya. Sebaliknya, ia menuduh bahwa bayi yang diterkam serigala adalah milik wanita yang lebih muda tersebut. Persidangan di hadapan Nabi Daud alaihissalam. Pertikaian ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena kedua wanita tersebut bersikukuh dengan klaim masing-masing. Mereka akhirnya membawa perkara ini ke hadapan Raja Bani Israel saat itu, Nabi Daud alaihissalam. Di hadapan Nabi Daud, wanita yang lebih tua dengan penuh keyakinan memberikan kesaksian bahwa bayi itu adalah putranya. Sementara itu, wanita yang lebih muda menangis terseduh-seduh, berusaha meyakinkan sang nabi bahwa bayi yang ada di tangan wanita tua itu adalah miliknya yang direbut secara paksa. Nabi Daud alaihissalam, berdasarkan bukti-bukti lahiriah dan argumen yang disampaikan, di mana wanita tua mungkin berbicara dengan lebih tenang atau meyakinkan secara retorika, akhirnya menjatuhkan putusan bahwa bayi tersebut diserahkan kepada wanita yang lebih tua. Putusan ini diambil berdasarkan prosedur hukum yang berlaku saat itu. Ketika kedua wanita itu keluar dari ruang sidang, mereka bertemu dengan Sulaiman alaihissalam yang saat itu masih sangat muda. Sulaiman memperhatikan raut wajah keduanya, wanita tua yang tampak puas dan wanita muda yang hancur hatinya. Merasa ada yang tidak beres dengan putusan tersebut, Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk kembali menyidangkan perkara tersebut dengan caranya sendiri. Nabi Daud alaihissalam, yang sangat mencintai dan mempercayai kecerdasan putranya, memberikan izin. Sulaiman kemudian memanggil kedua wanita itu kembali dan meminta sebuah alat yang tidak terduga, sebilah pisau besar. Sulaiman berkata dengan nada yang sangat serius, "Bawa kemari pisau itu. Aku akan membelah bayi ini menjadi dua bagian, sehingga masing-masing dari kalian bisa mendapatkan separuhnya." Mendengar perintah yang mengejutkan tersebut, kedua wanita itu memberikan reaksi yang bertolak belakang. Wanita yang lebih tua ia setuju dengan keputusan tersebut. Baginya, jika ia tidak bisa memiliki bayi itu secara utuh, maka wanita muda itu pun tidak boleh memilikinya. Ia berkata, "Ya, belahlah bayi itu." Wanita yang lebih muda ibu kandung, ia seketika berteriak ketakutan dan memohon dengan sangat. Sambil menangis, ia berkata, "Jangan lakukan itu, wahai Nabiullah. Semoga Allah merahmatimu. Serahkan saja bayi itu kepadanya, wanita tua. Biarlah dia yang mengambilnya, asalkan bayi itu tetap hidup." Mendengar reaksi tersebut, tersenyumlah Sulaiman alaihissalam.
Beliau telah mendapatkan bukti yang melampaui kata-kata. Seorang ibu kandung tidak akan pernah sanggup melihat anaknya disakiti, apalagi dibunuh, bahkan jika ia harus kehilangan hak asuh atas anak tersebut. Cinta kasih seorang ibu jauh lebih besar daripada ego kepemilikan. Sulaiman kemudian berkata dengan tegas, "Ambillah bayi ini, sesungguhnya engkau adalah ibu kandungnya yang sebenarnya." Beliau menyerahkan bayi itu kepada wanita yang lebih muda. Nabi Daud alaihissalam yang menyaksikan kecerdasan putranya merasa sangat bangga dan takjub. Beliau pun membatalkan putusan sebelumnya dan mengesahkan putusan Sulaiman. Keadilan adalah fondasi utama dalam kepemimpinan para nabi Bani Israel. Namun, dalam kisah ini, kita diajak untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tingkatan pemahaman yang berbeda kepada hamba-hambanya yang saleh. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang raja yang sangat adil dan perkasa, namun putra beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam, dianugerahi sebuah rasa keadilan yang melampaui teks hukum semata, sebuah solusi yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan restoratif justice. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 78-79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya berselisih memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang mereka berikan itu. Maka kami telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman tentang hukum, yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu." Ibnu Katsir dalam kitabnya, Qisasul Anbiya, menjelaskan bahwa meskipun keputusan Nabi Daud alaihissalam sudah benar secara hukum kompensasi, keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam dianggap lebih membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dikisahkan bahwa ada seorang petani yang memiliki kebun anggur yang sangat subur. Anggur-anggur tersebut sudah mulai ranum, bergelantungan dengan indahnya, dan siap untuk dipanen dalam waktu dekat. Petani tersebut telah mencurahkan tenaga, waktu, dan biaya yang besar untuk merawat kebunnya. Namun, pada suatu malam, sekelompok kambing milik tetangganya lepas dari kandang atau luput dari pengawasan penggembalanya. Kambing-kambing yang lapar itu masuk ke dalam kebun anggur tersebut. Mereka tidak hanya memakan buahnya, tetapi juga merusak batang-batang pohon, menginjak-injak tanaman, dan menyisakan kehancuran total di kebun yang semula indah itu. Keesokan harinya, sang pemilik kebun terkejut melihat hartanya musnah dalam semalam. Ia pun segera membawa pemilik kambing tersebut ke pengadilan tertinggi saat itu, yakni di hadapan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam mendengarkan pengaduan dari pemilik kebun dan pembelaan dari pemilik kambing. Setelah melakukan penilaian terhadap besarnya kerugian yang diderita oleh pemilik kebun, Nabi Daud alaihissalam melakukan penghitungan nilai ekonomi. Ternyata, nilai kerusakan pada kebun anggur tersebut setara dengan harga atau nilai dari seluruh kambing yang dimiliki oleh si pelaku. Berdasarkan prinsip keadilan hukum yang berlaku saat itu, Nabi Daud alaihissalam memutuskan, seluruh kambing milik pemelihara kambing tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi atas kerusakan kebunnya. Secara hukum, ini adalah keputusan yang sangat adil. Kerugian diganti dengan aset yang nilainya sebanding. Namun, keputusan ini berisiko membuat pemilik kambing kehilangan seluruh mata pencahariannya seketika. Nabi Sulaiman alaihissalam yang saat itu berada di dekat ayahnya, mendengar keputusan tersebut. Dengan penuh kesopanan dan kerendahan hati, beliau meminta izin kepada ayahnya untuk menyampaikan sebuah gagasan yang menurut beliau lebih membawa kebaikan jangka panjang bagi kedua pihak. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya ada keputusan lain yang lebih meringankan bagi kedua belah pihak." Nabi Daud alaihissalam bertanya, "Apakah itu, wahai Sulaiman?" Beliau kemudian mengusulkan formula keputusan sebagai berikut. Berikan kambing-kambing itu kepadanya untuk sementara waktu agar ia dapat mengambil manfaat dari susunya, bulunya, dan anak-anaknya sebagai kompensasi atas hilangnya hasil panen tahun ini. Serahkan kebun yang rusak itu kepadanya. Ia wajib merawat, menyirami, dan membenahi kembali kebun tersebut dengan biaya dan tenaganya sendiri hingga kebun itu kembali subur dan berbuah seperti keadaan semula.
Setelah kebun itu kembali seperti semula dan siap dipanen, maka pemilik kebun harus mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemilik aslinya, dan pemilik kambing mendapatkan kembali kambingnya serta menyerahkan kebun yang sudah pulih kepada pemiliknya. Nabi Daud alaihissalam sangat mengagumi kecerdasan putranya. Beliau menyadari bahwa solusi Sulaiman alaihissalam jauh lebih mendalam karena pemilik kebun tetap mendapatkan ganti rugi berupa manfaat kambing selama kebunnya rusak. Pemilik kambing tidak kehilangan aset utamanya secara permanen, melainkan didenda dengan kewajiban bekerja untuk memperbaiki apa yang telah ia rusakkan. Keharmonisan sosial terjaga karena tidak ada pihak yang jatuh miskin akibat proses hukum tersebut. Akhirnya, Nabi Daud alaihissalam pun menyetujui dan memberlakukan keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Sulaiman dalam Al-Quran dengan kalimat, "Maka kami telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman, tanpa merendahkan Nabi Daud alaihissalam." Dalam lintasan sejarah kenabian, Nabi Sulaiman alaihissalam menempati posisi yang istimewa sebagai simbol kebijaksanaan yang melampaui logika manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 79 bahwa Dia memberikan pemahaman khusus kepada Sulaiman. Pemahaman ini bukan sekadar kecerdasan intelektual, melainkan kemampuan untuk menembus tirai kebohongan yang paling rapi sekalipun. Kisah tentang wanita yang dituduh berzina dengan seekor anjing adalah potret bagaimana kekuasaan, syahwat, dan fitnah dapat bersekongkol untuk menghancurkan kehormatan seseorang. Namun, melalui lisan Sulaiman alaihissalam yang saat itu masih berada di bawah bimbingan ayahnya, Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh rekayasa, sekuat apapun saksi-saksi palsu yang dihadirkan. Kisah ini merupakan bagian dari riwayat Israiliyat yang dibenarkan maknanya dalam konteks hukum dan keadilan, yang dicatat oleh Ibnu Katsir untuk menggambarkan betapa tajamnya firasat seorang Nabi Allah. Kisah ini bermula dari seorang wanita yang dikenal memiliki paras yang cantik dan ketakwaan yang baik. Di lingkungan tempat tinggalnya, terdapat sekelompok pria, dalam beberapa riwayat disebutkan mereka adalah tokoh atau orang yang memiliki pengaruh, yang menaruh hati dan nafsu kepada wanita tersebut. Mereka mencoba menggoda dan mengajak wanita itu untuk berbuat zina, namun sang wanita dengan tegas menolak karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan ini memicu rasa sakit hati dan dendam di hati para pria tersebut. Mereka pun menyusun sebuah rencana yang sangat keji untuk menghancurkan martabat sang wanita di hadapan masyarakat. Mereka merekayasa sebuah tuduhan bahwa wanita tersebut telah melakukan perbuatan keji, zina, dengan seekor anjing peliharaannya. Untuk memperkuat tuduhan ini, mereka tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga menyuap saksi-saksi dan menyusun narasi yang seragam agar terlihat seolah-olah perbuatan itu benar-benar terjadi. Masalah ini kemudian dibawa ke hadapan Nabi Daud alaihissalam. Dalam hukum yang berlaku saat itu, kesaksian dari beberapa orang pria yang tampak jujur memiliki bobot yang sangat besar. Para penuduh memberikan kesaksian dengan sangat meyakinkan. Mereka bersumpah di hadapan Nabi Daud alaihissalam bahwa mereka melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan tersebut. Wanita itu menangis terseduh-seduh, membela diri dengan segala daya, namun ia tidak memiliki saksi untuk mendukung pembelaannya. Secara hukum lahiriah, bukti-bukti yang diajukan oleh para penuduh sudah mencukupi untuk menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Nabi Daud alaihissalam hampir saja menjatuhkan putusan berdasarkan kesaksian para saksi tersebut. Namun, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati Sulaiman alaihissalam untuk ikut campur. Sulaiman alaihissalam, yang saat itu masih berusia remaja, merasa ada sesuatu yang tidak wajar dari kesaksian para pria tersebut. Beliau meminta izin kepada ayahnya untuk memeriksa kembali para saksi secara terpisah. Ini adalah salah satu teknik interogasi paling awal dalam sejarah hukum manusia. Beliau memanggil saksi-saksi tersebut satu persatu ke dalam ruangan yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa saling mendengar jawaban satu sama lain. Sulaiman alaihissalam kemudian mengajukan pertanyaan yang sangat detail dan spesifik, yang tidak sempat mereka persiapkan dalam rencana bohong mereka. Beliau menanyakan dengan detail warna bulu anjing itu. Saksi pertama mungkin menjawab hitam, saksi kedua menjawab belang,
dan saksi ketiga menjawab putih. Beliau menanyakan posisi matahari atau jam berapa tepatnya peristiwa itu terjadi. Beliau menanyakan di sudut mana atau di bawah pohon apa peristiwa itu berlangsung. Karena kesaksian mereka hanyalah karangan, mereka mulai terjebak dalam kebohongan mereka sendiri. Jawaban antara saksi yang satu dengan yang lain saling bertentangan secara frontal. Terbongkarnya kebenaran dan putusan akhir. Setelah melihat ketidaksesuaian yang sangat nyata dari jawaban-jawaban para saksi tersebut, Sulaiman alaihissalam membawa hasil interogasi itu ke hadapan Nabi Daud alaihissalam dan orang-orang yang hadir. Beliau menunjukkan bahwa jika mereka benar-benar melihat peristiwa tersebut, maka ingatan mereka tentang hal-hal mendasar seperti warna anjing atau waktu kejadian tidak mungkin berbeda jauh. Perbedaan jawaban mereka adalah bukti nyata bahwa mereka telah melakukan konspirasi jahat dan memberikan kesaksian palsu. Akhirnya, wanita tersebut dinyatakan tidak bersalah dan dibersihkan namanya. Sementara itu, para pria yang telah memfitnah dan memberikan kesaksian palsu tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Nabi Daud alaihissalam pun sangat bersyukur atas kebijaksanaan yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan pada putranya. Keluarga Nabi Daud alaihissalam adalah keluarga yang diberkati dengan suara yang merdu, kekuatan fisik, dan hikmah yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Saba ayat 13. Petik 2. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Namun, sejarah para nabi mengajarkan bahwa semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar pula ujian yang menyertainya. Nabi Daud alaihissalam, meskipun seorang raja dan nabi yang dicintai rakyatnya, harus menghadapi fitnah yang menyakitkan dari dalam darah dagingnya sendiri. Kisah pengkhianatan Absyalum bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sebuah ujian kesabaran bagi Nabi Daud alaihissalam dan pembuktian kualitas diri bagi Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai calon pengganti yang tangguh dan beradab. Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa peristiwa ini menjadi salah satu babak paling kelam sekaligus penuh hikmah dalam sejarah Bani Israel, yang menunjukkan bahwa hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tidak otomatis mengalir hanya karena pertalian darah. Absyalum adalah salah satu putra Nabi Daud alaihissalam yang memiliki paras sangat tampan dan karisma yang luar biasa. Ia memiliki rambut yang sangat lebat dan indah, yang seringkali dipuji oleh penduduk Yerusalem. Namun, di balik ketampanan fisiknya, tersimpan ambisi yang tidak terkendali untuk memuasai singgasana ayahnya. Absyalum merasa bahwa dirinya lah yang paling berhak mewarisi kerajaan, sementara ia melihat Nabi Daud alaihissalam mulai memberikan perhatian khusus kepada Sulaiman alaihissalam karena kecerdasan dan hikmah ketuhanan yang ada pada diri Sulaiman. Rasa cemburu ini kemudian berubah menjadi rencana makar yang sistematis. Berdasarkan riwayat yang dihimpun oleh Ibnu Katsir, Absyalum mulai menjalankan taktik untuk menarik simpati rakyat. Ia sering berdiri di pintu gerbang kota dan mencegat orang-orang yang datang untuk meminta keadilan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ia akan berkata kepada mereka, "Lihatlah, pengaduanmu sebenarnya benar dan adil, namun tidak ada orang dari pihak raja yang mau mendengarkanmu. Seandainya aku dijadikan hakim di negeri ini, niscaya setiap orang yang mempunyai perkara akan datang kepadaku, dan aku akan memberikan keadilan kepadanya." Dengan cara ini, perlahan-lahan Absyalum mencuri hati sebagian Bani Israel. Ia memoles citranya sebagai pemimpin yang lebih peduli pada rakyat kecil dibandingkan ayahnya sendiri. Setelah merasa memiliki pengikut yang cukup kuat, ia meminta izin kepada Nabi Daud alaihissalam untuk pergi ke Hebron dengan alasan ingin menunaikan nazar, padahal itu adalah kedok untuk menghimpun kekuatan militer guna menggulingkan ayahnya. Berita tentang pemberontakan Absyalum sampai ke telinga Nabi Daud alaihissalam. Beliau merasa sangat sedih karena harus menghadapi peperangan melawan anaknya sendiri. Untuk menghindari pertumpahan darah di kota suci Yerusalem, Baitul Maqdis, Nabi Daud alaihissalam memutuskan untuk keluar dari kota bersama keluarga dan pengikut setianya. Di saat-saat genting inilah, perbedaan antara Absyalum dan Sulaiman alaihissalam terlihat sangat nyata. Jika Absyalum sibuk membangun kekuatan untuk mengkudeta, Sulaiman alaihissalam tetap berada di samping ayahnya dengan penuh takzim.
Beliau tidak pernah ambisius mengejar kekuasaan, melainkan fokus pada pengabdian kepada orang tua dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam mendaki Bukit Zaitun sambil menangis dan bertelanjang kaki, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah ini. Beliau berdoa agar rencana-rencana jahat para pengkhianat tersebut dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, terjadilah pertempuran di sebuah hutan yang dikenal sebagai Hutan Efraim. Meskipun Nabi Daud alaihissalam telah berpesan kepada para panglimanya agar tidak menyakiti Absyalom dan membawanya kembali hidup-hidup, takdir berkata lain. Dalam pelariannya di tengah hutan, rambut panjang Absyalom yang selama ini ia banggakan tersangkut pada dahan pohon tarbantin yang besar. Keledai yang ia tunggangi terus berlari, meninggalkan Absyalom tergantung di pohon tersebut. Dalam keadaan tak berdaya itu, ia akhirnya tewas oleh serangan pasukan yang mengejarnya. Kematian Absyalom membawa duka mendalam bagi Nabi Daud alaihissalam. Beliau menangis terseduh-seduh, menunjukkan sisi kemanusiaan seorang ayah yang tetap mencintai anaknya meski telah dikhianati. Namun, di balik duka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah hikmah besar. Kerajaan dan kenabian telah bersih dari unsur pengkhianatan dan siap diteruskan oleh sosok yang lebih pantas. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar urusan tahta dan mahkota, melainkan amanah besar yang menghubungkan bumi dengan langit. Setelah masa kenabian dan kekuasaan Nabi Daud alaihissalam yang penuh dengan kemenangan dan ketaatan, dunia menantikan sosok yang akan melanjutkan kemuliaan tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam lahir bukan hanya sebagai pewaris biologis, tetapi sebagai pewaris nubuwah kenabian dan hikmah yang melampaui masanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya menjelaskan bahwa warisan yang dimaksud bukanlah sekadar harta benda, karena para nabi tidak mewariskan dirham maupun dinar, melainkan warisan ilmu, hikmah, dan kekuasaan untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Inilah narasi tentang berdirinya kerajaan paling megah yang pernah disaksikan oleh sejarah manusia. Penyerahan tahta dan pilihan ilahi. Nabi Daud alaihissalam memiliki banyak putra, namun sejak dini, tanda-tanda keistimewaan telah tampak pada diri Sulaiman alaihissalam. Beliau memiliki ketajaman logika, kedalaman rasa keadilan, dan ketaatan yang luar biasa. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa saat Nabi Daud alaihissalam merasakan ajalnya mendekat, beliau memberikan wasiat agar Sulaiman alaihissalam menggantikannya memimpin Bani Israel. Meskipun Sulaiman alaihissalam masih tergolong muda dibandingkan saudara-saudaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengukuhkan posisinya melalui berbagai peristiwa pengadilan, seperti kasus kebun dan bayi, yang membuktikan bahwa beliau adalah yang paling berilmu. Penobatan beliau menjadi raja disambut dengan tunduknya seluruh elemen kekuatan Bani Israel di bawah satu panji tauhid. Dalam sejarah umat manusia, kekuasaan seringkali dikejar demi pemuasan nafsu, kejayaan pribadi, atau penindasan sesama. Namun, dalam diri Nabi Sulaiman alaihissalam, kita menemukan sebuah paradoks yang indah, seorang hamba yang meminta kekuasaan mutlak justru demi ketaatan yang mutlak. Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah sekadar pewaris tahta Nabi Daud alaihissalam, beliau adalah seorang visioner yang memahami bahwa keagungan duniawi dapat menjadi sarana paling dahsyat untuk menunjukkan kebesaran Sang Pencipta. Doa beliau yang fenomenal bukanlah cerminan dari keserakahan, melainkan sebuah permohonan mukjizat. Beliau memohon sebuah imperium yang eksklusif, sebuah kerajaan yang parameternya tidak akan pernah bisa disamai oleh raja manapun hingga hari kiamat. Hal ini bertujuan agar siapapun yang melihat kerajaan tersebut akan langsung bersujud dan mengakui bahwa ada kekuatan ilahi di balik kemegahan yang kasat mata. Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya menekankan bahwa permohonan ini dipanjatkan setelah Nabi Sulaiman alaihissalam melewati ujian, fitnah, dan kembali bertaubat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini diabadikan dengan sangat indah dalam Al-Quran Surah Sad ayat 35.
Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam menyadari kehilafannya dan bertaubat, beliau menengadahkan tangan dan berucap. Ia berkata, "Ya Robku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Para ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa kata, "tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku," adalah poin kunci. Beliau menginginkan tanda kenabian, mukjizat, yang termanifestasi dalam bentuk kekuasaan fisik. Beliau ingin membuktikan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, hukum alam bisa tunduk di bawah telapak kaki seorang hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut dengan segera. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertransformasi menjadi sebuah entitas yang menggabungkan kekuatan manusia, teknologi, pada zamannya, dimensi gaib, hingga elemen alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Saba ayat 12. "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula." Bayangkan sebuah mobilisasi massa yang luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam beserta seluruh bala tentaranya bisa berpindah dari satu negeri ke negeri lain hanya dalam hitungan jam menggunakan angin sebagai sarana transportasi. Ibnu Katsir menggambarkan bagaimana angin tersebut mengangkat permadani besar tempat singgasana dan pasukannya bergerak dengan stabil atas perintah sang Nabi. Ini adalah bagian yang paling tidak tertandingi. Dalam Al-Quran Surah Sad ayat 37-38, dijelaskan bahwa para setan dan jin ditundukkan untuk bekerja bagi beliau. Jin-jin tersebut membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi, maharib, membuat patung-patung, serta menyelam ke dasar laut untuk mengambil permata dan mutiara. Jin yang membangkang akan dibelenggu dalam rantai-rantai besi sebagai bentuk hukuman dan penegakan hukum di kerajaan beliau. Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahi ilmu mantikut tair, bahasa burung. Dalam Al-Quran Surah An-Naml, kita melihat bagaimana burung hudhud berfungsi sebagai intelijen negara yang melaporkan keberadaan negeri Sabah, dan bagaimana beliau memerintahkan pasukannya untuk berhati-hati agar tidak menginjak bangsa semut. Kerajaan beliau benar-benar inklusif, mencakup seluruh makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan cairan tembaga, Ainul Kitar, untuk beliau. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini memudahkan beliau membangun infrastruktur megah dengan material logam yang melimpah, sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa pada masa itu. Keunikan doa Nabi Sulaiman alaihissalam ini dihormati oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bercerita bahwa beliau didatangi oleh jin ifrit yang mencoba mengganggu salat beliau. Rasulullah berhasil menangkap jin tersebut dan berniat mengikatnya di tiang masjid agar bisa dilihat oleh anak-anak di Madinah. Namun, Rasulullah kemudian teringat akan doa saudaranya, Nabi Sulaiman alaihissalam. "Ya Robku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku." Karena rasa hormat terhadap doa eksklusif Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya melepaskan jin tersebut. Ini membuktikan bahwa hingga zaman Nabi Muhammad pun, kehebatan menguasai jin secara mutlak tetap menjadi hak paten, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun memiliki kekuasaan yang bisa membuat siapapun menjadi sombong, Nabi Sulaiman alaihissalam justru menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Setiap kali beliau melihat kemegahan kerajaannya, beliau selalu berucap, "Ini adalah karunia dari Robku untuk memujiku, apakah aku bersyukur ataukah kufur?" Al-Quran Surah An-Naml ayat 40. Beliau mengajarkan bahwa puncak dari sebuah pencapaian tertinggi manusia adalah ketika ia menyadari bahwa dirinya tetaplah seorang hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang diberikan anugerah berupa kekayaan dan kekuasaan yang tak tertandingi dalam sejarah manusia. Namun, di balik kemegahan singgasananya, beliau tetaplah seorang manusia yang memiliki kekaguman terhadap keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kegemaran beliau yang paling menonjol adalah kecintaannya pada kuda-kuda perang yang tangguh, cepat, dan elok dipandang. Dalam literatur Islam,
khususnya dalam Al-Quran Surah Sad ayat 30-33, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sebuah peristiwa di mana Nabi Sulaiman alaihissalam diuji melalui kecintaannya pada kuda-kuda tersebut. Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya menjelaskan bahwa kisah ini bukan sekadar tentang hobi seorang raja, melainkan tentang sebuah fitnah, ujian hati. Kisah ini mengajarkan kita tentang bagaimana seorang mukmin seharusnya bersikap ketika hobi atau harta benda mulai menyita waktu yang seharusnya diperuntukkan bagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki ribuan ekor kuda yang sangat istimewa. Dalam bahasa Al-Quran, kuda-kuda ini disebut sebagai Safinat al-Jiyad. Safinat merujuk pada kuda yang memiliki postur sangat tenang dan anggun saat berdiri. Ia berdiri dengan 3 kaki yang kokoh, sementara ujung kuku kaki keempatnya menyentuh tanah dengan lembut. Ini adalah tanda kuda yang memiliki keturunan unggul dan disiplin tinggi. Al-Jiyad merujuk pada kuda-kuda yang sangat cepat larinya, kuda pacu, dan memiliki fisik yang sempurna. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa kuda-kuda ini bukan sekadar hewan ternak, melainkan dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahannya begitu memukau hingga siapapun yang melihatnya akan terpesona oleh kegagahan dan keanggunan gerak-geriknya. Dikisahkan pada suatu sore yang cerah, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta agar kuda-kuda kesayangannya itu dipamerkan di hadapannya. Beliau duduk di singgasananya, menyaksikan barisan kuda tersebut berparade. Satu demi satu kuda-kuda terbaik lewat, menunjukkan kekuatannya, ringkikan yang merdu, dan kecepatan larinya yang membelah debu padang pasir. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat menikmati pemandangan tersebut. Beliau berkata sebagaimana diabadikan dalam surah Sad ayat 32. Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda, sehingga aku lalai mengingat Robku sampai matahari terbenam. Tanpa disadari, karena terlalu asyik memperhatikan keindahan dan kehebatan kuda-kuda tersebut, waktu ibadah sore, beberapa ulama menyebutnya salat asyar atau waktu zikir sore terlewati. Matahari mulai menghilang di ufuk barat, dan Nabi Sulaiman alaihissalam tersentak menyadari bahwa kecintaannya pada makhluk telah membuatnya lalai sejenak dari Sang Pencipta. Kesadaran itu datang seperti petir. Nabi Sulaiman alaihissalam merasa sangat bersedih dan menyesal. Beliau menyadari bahwa kuda-kuda ini, meskipun digunakan untuk keperluan jihad, telah menjadi tabir yang menghalangi hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian memerintahkan para pelayannya, "Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku." Surah Sad ayat 33. Dalam tafsir Ibnu Katsir, terdapat 2 penafsiran utama mengenai apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam setelah kuda-kuda itu dibawa kembali. Pendapat mayoritas penyembelihan, Nabi Sulaiman alaihissalam memotong kaki dan leher kuda-kuda tersebut sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak ingin harta yang membuatnya lalai tetap ada di depan matanya. Beliau memilih untuk kehilangan harta yang paling dicintainya demi meraih keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat alternatif pengusapan. Nabi Sulaiman alaihissalam mengusap kaki dan leher kuda-kuda tersebut dengan penuh kasih sayang sambil membersihkannya, sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang kepada makhluk, namun tetap menempatkan posisi mereka di bawah kecintaan kepada Allah. Namun, narasi yang paling kuat dalam literatur klasik adalah bahwa beliau mengorbankan kuda-kuda tersebut karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghancurkan berhala kecil dalam hatinya agar cintanya kepada Allah tetap murni. Ada sebuah kaidah dalam Islam yang sangat indah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam merelakan kuda-kuda tercepatnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan mukjizat yang jauh lebih hebat dari kecepatan kuda manapun di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan angin untuk beliau. Kuda memiliki keterbatasan fisik dan kecepatan, namun angin tidak. Dengan angin tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menempuh perjalanan 1 bulan hanya dalam waktu 1 pagi, dan perjalanan 1 bulan lainnya hanya dalam waktu 1 sore. Angin tersebut membawa singgasana dan pasukannya kemanapun beliau inginkan tanpa rasa lelah.
Di antara sekian banyak mukjizat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu yang paling menakjubkan adalah kemampuan beliau untuk memahami bahasa binatang, atau yang dalam Al-Quran disebut sebagai mantikut tair. Kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya meliputi wilayah geografis yang luas, tetapi juga menembus batas-batas komunikasi antar spesies yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya menjelaskan bahwa pemahaman ini mencakup segala jenis makhluk, termasuk serangga sekecil semut. Kisah tentang lembah semut ini bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah pengingat akan keadilan seorang pemimpin dan betapa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki nilai di hadapan penciptanya. Mobilisasi pasukan lintas dimensi. Kisah ini bermula ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan besar bersama bala tentaranya. Pasukan ini adalah barisan paling unik yang pernah ada dalam sejarah dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kemegahan pasukan ini dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 17. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Pasukan ini bergerak dengan disiplin yang sangat ketat. Bangsa jin berada di barisan tertentu untuk melakukan tugas-tugas berat, manusia sebagai pasukan inti, dan burung-burung terbang di atas mereka membentuk payung raksasa untuk melindungi pasukan dari terik matahari. Di tengah gemuruh langkah kaki jutaan tentara dan kepakan sayap burung, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap mampu menjaga konsentrasi spiritual dan kepekaan indrawinya. Ketika rombongan besar ini sampai di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Lembah Semut, Wadi An-Naml, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Di bawah tanah dan di celah-celah bebatuan, ribuan semut sedang beraktivitas. Ratu Semut, yang merupakan pemimpin koloni tersebut, menyadari kedatangan pasukan raksasa yang akan melewati wilayah mereka. Sang Ratu Semut tidak panik, namun ia bertindak cepat untuk menyelamatkan kaumnya. Kata-katanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 18. Hingga apabila mereka sampai ke lembah semut berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa kalimat Ratu Semut ini mengandung diplomasi dan keadilan yang luar biasa. Ia memerintahkan kaumnya bersembunyi, namun ia juga memberikan pembelaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mengatakan, sedangkan mereka tidak menyadari. Ratu Semut mengakui bahwa jika mereka terinjak, itu bukanlah karena kesengajaan atau kezaliman Nabi Sulaiman alaihissalam, melainkan karena kecilnya ukuran semut sehingga luput dari pandangan mata manusia. Senyum dan rasa syukur sang Nabi. Meskipun suara semut itu sangat lirih dan berada di tengah kebisingan pasukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkannya ke telinga Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa riwayat yang dikutip Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar suara itu dari jarak yang cukup jauh, beberapa mil, yang menunjukkan betapa kuatnya mukjizat pendengaran beliau. Mendengar kekhawatiran dan ketulusan Ratu Semut, Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 19. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Beliau tersenyum karena kagum akan kecerdasan makhluk sekecil semut yang begitu peduli pada keselamatan rakyatnya. Namun, senyum itu segera diikuti oleh rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak merasa sombong atas kekuatannya, melainkan langsung berdoa, "Ya Robku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Dalam beberapa riwayat tambahan yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah seperti yang dihimpun Ibnu Katsir, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sempat menghentikan pasukannya agar tidak menginjak lembah tersebut sampai seluruh semut masuk ke dalam sarang mereka. Bahkan disebutkan,
Nabi Sulaiman alaihissalam sempat berdialog dengan Ratu Semut. Beliau bertanya, "Mengapa engkau memperingatkan kaummu? Apakah engkau takut aku akan menzalimi mereka?" Ratu Semut menjawab, "Tidak, wahai Nabiullah. Aku tidak takut engkau menzalimi kami dengan sengaja, tetapi aku khawatir kaumku akan terpesona melihat kemegahan pasukanmu sehingga mereka lupa bertasbih kepada Allah, atau mereka terinjak karena ketidaktahuan kalian." Jawaban ini menunjukkan betapa tingginya tingkat ketakwaan makhluk Allah, bahkan dari golongan serangga sekalipun. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal dalam sejarah sebagai manusia dengan kekuasaan paling absolut yang pernah ada. Beliau bukan hanya seorang raja bagi manusia, melainkan juga pemimpin bagi bangsa jin, penguasa atas angin, dan pribadi yang mampu berkomunikasi dengan seluruh kerajaan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kepadanya kekayaan yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun setelahnya, sebagaimana doa beliau yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Sad ayat 35. Namun, di balik tumpukan emas, permata, dan bala tentara yang tak terbatas, Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa mencari cara untuk menunjukkan rasa syukurnya yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, seringkali diulas bagaimana para nabi diuji bukan hanya dengan kesengsaraan, tetapi juga dengan kelimpahan. Kisah Jamuan Raya ini adalah sebuah refleksi mendalam bahwa setinggi apapun kedudukan seorang hamba, ia tetaplah makhluk yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi Rezeki, Ar-Razak. Dikisahkan bahwa pada suatu masa, setelah melihat betapa luasnya karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, Nabi Sulaiman alaihissalam merasakan keinginan yang sangat kuat dalam hatinya. Beliau ingin menunjukkan kemurahan hatinya dengan memberi makan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik yang di darat maupun yang di laut, dalam satu waktu tertentu. Beliau kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Rabb, izinkanlah aku untuk menjamu seluruh makhlukmu yang bernyawa di muka bumi ini selama 1 tahun." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan firman-Nya yang mengandung hikmah. "Wahai Sulaiman, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup melakukan hal itu." Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kerendahan hati memohon kembali. "Jika tidak bisa 1 tahun, izinkanlah aku menjamu mereka selama 1 bulan." Allah kembali menjawab bahwa beliau tidak akan sanggup. Hingga akhirnya, Nabi Sulaiman alaihissalam memohon untuk diizinkan menjamu mereka hanya selama 1 hari saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya, bukan karena Allah membutuhkan bantuan Sulaiman untuk memberi rezeki, melainkan untuk memberikan pelajaran besar bagi Sulaiman dan seluruh umat setelahnya. Setelah mendapatkan izin, Nabi Sulaiman alaihissalam segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Beliau memerintahkan bangsa jin dan manusia untuk bekerja siang dan malam. Ini adalah proyek logistik terbesar yang pernah dibayangkan. Ribuan jin diperintahkan untuk membuat piring-piring besar seukuran kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungkunya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Saba ayat 13. Makanan tersebut diletakkan di sebuah padang yang sangat luas di tepi samudra. Dikisahkan dalam beberapa riwayat yang dikutip para ulama, panjang hamparan makanan tersebut mencapai perjalanan beberapa hari jika ditempuh dengan berjalan kaki. Segala jenis daging, buah-buahan, dan biji-bijian dikumpulkan. Hewan-hewan darat diperintahkan untuk berkumpul sesuai jadwal yang ditentukan. Persiapan ini memakan waktu berbulan-bulan hanya untuk menjamu makhluk selama 1 hari. Ketika segalanya telah siap, makanan tersebut bertumpuk menyerupai gunung-gunung kecil yang memenuhi ufuk pandangan mata. Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dengan bangga namun tetap bersyukur di samping singgasananya, menunggu makhluk manakah yang akan memulai jamuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan agar makhluk pertama yang makan adalah salah satu penghuni laut. Tiba-tiba, dari permukaan samudera muncul seekor ikan raksasa yang ukurannya sangat luar biasa hingga menutupi pandangan mata. Ikan itu mendekat ke arah daratan dan berkata dengan suara yang menggelegar, "Wahai Sulaiman, hari ini Allah telah menjadikan rezekiku ada di tanganmu." Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab dengan ramah, "Silakan, makanlah apa yang telah disediakan." Ikan itu pun mulai memakan hamparan makanan tersebut. Dengan satu lahapan besar,
ribuan piring makanan lenyap. Ikan itu bergerak maju, melahap terus-menerus tanpa henti. Hanya dalam waktu singkat, seluruh gunung-gunung makanan yang dipersiapkan selama berbulan-bulan oleh ribuan jin dan manusia itu habis tak tersisa. Padang yang tadinya penuh dengan makanan kini menjadi kosong melompong. Satu lahapan yang menyadarkan. Setelah menghabiskan seluruh makanan tersebut, ikan raksasa itu kembali menoleh kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dan berkata, "Wahai Sulaiman, beri aku makan lagi. Aku masih merasa lapar." Nabi Sulaiman alaihi salam terperangah dan terkejut luar biasa. Beliau bertanya, "Engkau telah menghabiskan seluruh makanan yang aku siapkan untuk seluruh makhluk di bumi ini, dan engkau masih merasa lapar?" Ikan itu menjawab, "Wahai Nabiullah, ketahuilah bahwa Allah biasanya memberiku rezeki setiap harinya sebanyak 3 kali lipat dari apa yang baru saja aku makan tadi. Hari ini aku merasa lapar karena engkau hanya memberiku makan sedikit." Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam seketika tersungkur bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis menyadari betapa kecilnya kekuatan manusia dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah dalam memelihara alam semesta. Dalam sujudnya, Nabi Sulaiman alaihi salam berzikir memuji Allah. Maha suci Allah yang telah menjamin rezeki setiap makhluk dari arah yang tidak mereka duga. Maha suci Dia yang memberi makan tanpa merasa kekurangan sedikitpun. Beliau menyadari bahwa meskipun beliau adalah raja paling kaya, beliau hanyalah perantara kecil. Sebenarnya, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberi makan ikan itu dan triliunan makhluk lainnya setiap detik tanpa pernah berhenti dan tanpa perlu persiapan berbulan-bulan. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi dan raja yang kekuasaannya tidak hanya terbatas pada daratan, tetapi juga mencakup lautan, udara, hingga alam jin dan hewan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 15 bahwa beliau dan ayahnya, Nabi Daud alaihi salam, telah diberikan ilmu yang sangat luas. Namun, di balik segala kemegahan istana dan bala tentara yang tak terbatas, Nabi Sulaiman alaihi salam seringkali diperlihatkan pada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Salah satu fragmen kehidupan beliau yang sangat menyentuh hati adalah pertemuannya dengan seorang pemuda yang hidup terisolasi namun penuh dengan kenikmatan di dasar laut. Kisah ini, sebagaimana dicatat dalam berbagai kitab hikmah dan disinggung dalam khazanah literatur Islam klasik seperti yang diulas oleh Ibnu Katsir, memberikan pelajaran bahwa rezeki dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjangkau siapapun, dimanapun, selama ia memiliki ketakwaan dan ketulusan dalam berbakti. Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam sedang melakukan perjalanan di atas singgasananya yang dibawa oleh angin. Beliau melintasi samudera yang sangat luas. Di tengah perjalanan, pandangan mata beliau yang tajam menangkap sesuatu yang ganjil di permukaan air. Terlihat sebuah pancaran cahaya yang sangat terang menyerupai mutiara, muncul dari kedalaman laut yang paling gelap. Nabi Sulaiman alaihi salam pun menghentikan perjalanannya dan turun ke tepi pantai. Beliau merasa penasaran dengan benda tersebut. Beliau kemudian memanggil salah satu pengikutnya dari golongan jin Ifrit yang paling perkasa. Beliau memerintahkan, "Wahai Ifrit, turunlah ke dasar samudera ini dan selidikilah benda apa yang memancarkan cahaya seindah itu. Bawa benda itu ke hadapanku." Jin Ifrit itu segera menyelam. Namun, tak lama kemudian ia kembali ke permukaan dengan tangan hampa dan terengah-engah. Ia berkata, "Wahai Nabiullah, aku telah menyelam hingga ke dasar yang paling dalam, namun kekuatan magis dari benda itu menghalangiku untuk menyentuhnya, apalagi membawanya ke atas." Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian memanggil asisten setianya, Asif bin Barhiyah, yang memiliki ilmu dari Alkitab, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 40. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Asif berdoa, dan seketika itu juga sebuah kubah besar yang terbuat dari permata putih, ada yang menyebutnya mutiara atau durah, muncul ke permukaan laut dan mendarat dengan lembut di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kubah tersebut tidak memiliki pintu atau jendela yang terlihat secara kasat mata. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian mendekati kubah tersebut dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diperlihatkan isinya. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala,
Dinding permata itu terbelah, dan di dalamnya tampaklah seorang pemuda yang sangat tampan. Mengenakan pakaian yang bersih, dan sedang khusyuk bersujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan salam, dan pemuda itu pun menjawab dengan penuh hormat. Beliau sangat terheran-heran melihat ada manusia yang hidup di dalam tempat tertutup di dasar samudera. Beliau bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau dari golongan malaikat, jin, atau manusia?" Pemuda itu menjawab, "Aku adalah manusia biasa, wahai Nabiullah." Nabi Sulaiman alaihissalam kembali bertanya, "Bagaimana mungkin engkau bisa berada di dalam kubah permata ini dan tinggal di dasar laut dalam waktu yang lama tanpa kekurangan sesuatu pun?" Pemuda itu kemudian menceritakan kisahnya yang mengharukan. Ia menjelaskan bahwa dahulu ia memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua, lemah, dan lumpuh. Selama bertahun-tahun, ia mencurahkan seluruh hidupnya hanya untuk merawat ibunya. Ia menggendong ibunya, menyuapinya, dan membersihkannya dengan penuh kesabaran tanpa pernah mengeluh sedikitpun. Ketika ajal mendekat, ibunya mengangkat tangan ke langit dan berdoa dengan penuh ketulusan. "Ya Allah, berikanlah kepada anakku ini sebuah tempat di mana ia tidak bisa dijangkau oleh setan, dan tempatkanlah ia di suatu tempat di mana ia bisa beribadah kepadamu dengan tenang di dunia ini hingga hari kiamat." Setelah ibunya wafat, pemuda itu berjalan di tepi pantai. Tiba-tiba ia melihat sebuah kubah permata yang terbuka. Ia pun masuk ke dalamnya karena merasa terpanggil, dan seketika itu juga kubah tersebut menutup dan dibawa oleh malaikat ke dasar samudera yang paling dalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya lagi dengan penuh rasa takjub, "Lalu bagaimana dengan makananmu selama engkau berada di dasar laut?" Pemuda itu tersenyum dan menjawab, "Setiap hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor burung yang membawa buah-buahan dari surga di paruhnya. Burung itu masuk melalui celah yang diciptakan Allah, dan buah itu cukup untuk memberiku kekuatan dan rasa kenyang sepanjang hari. Di dalam sini, aku tidak merasa panas, tidak merasa dingin, dan aku tidak merasa kesepian karena aku selalu bersama Tuhanku." Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian bertanya mengenai waktu, "Sudah berapa lama engkau berada di sini?" Pemuda itu menjawab, "Aku tidak tahu pasti hitungan tahunnya, tetapi sejak aku masuk ke sini, aku merasa waktu berlalu begitu cepat karena kenikmatan beribadah." Berdasarkan beberapa ulasan riwayat dalam kitab Ibnu Katsir, pemuda itu sebenarnya telah tinggal di sana selama ratusan tahun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam atau nabi-nabi sebelumnya, namun wajahnya tetap muda dan tidak menua sedikitpun. Setelah dialog tersebut selesai, pemuda itu memohon agar ia dikembalikan ke tempat persembunyiannya. Ia merasa dunia luar terlalu bising dan ia lebih mencintai kesendiriannya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengizinkannya. Kubah itu kembali merapat, cahayanya kembali bersinar, dan perlahan-lahan tenggelam kembali ke dasar samudera yang paling dalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menoleh kepada para pengikutnya dan berkata, "Lihatlah betapa besar pahala bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan samudera dan menciptakan tempat yang paling aman bagi hambanya yang tulus." Pembangunan Baitul Maqdis bukan sekadar proyek arsitektur raksasa, melainkan sebuah amanah langit yang melintasi dua generasi kenabian. Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang diletakkan di muka bumi setelah Masjidil Haram, dengan jarak pembangunan 40 tahun di antara keduanya. Namun, seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut membutuhkan pemugaran dan pembangunan kembali yang agung guna menunjukkan kemuliaan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di mata dunia. Nabi Daud alaihissalam adalah sosok yang pertama kali meletakkan fondasi dan mengumpulkan material untuk pembangunan ini. Beliau ingin membangun rumah ibadah yang layak bagi tempat tersimpannya tabut perjanjian. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan bahwa penyelesaian bangunan megah ini akan berada di tangan putranya, Sulaiman alaihissalam. Inilah kisah tentang bagaimana iman, bantuan makhluk gaib, dan teknologi masa silam bersatu dalam satu titik koordinat suci di Yerusalem. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya bahwa Nabi Daud alaihissalam telah mempersiapkan segalanya sebelum wafat. Beliau mengumpulkan emas, perak, tembaga, dan kayu-kayu cendana dari berbagai penjuru.
Nabi Daud juga telah membeli tanah yang akan menjadi lokasi masjid tersebut. Namun, tugas penyelesaian fisik bangunan diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai bentuk ujian kepemimpinan dan pembuktian karunia hikmah yang beliau miliki. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam naik tahta, beliau segera memobilisasi seluruh kekuatan kerajaannya untuk menuntaskan wasiat sang ayah. Beliau memandang pembangunan ini bukan sebagai kemewahan duniawi, melainkan sebagai pusat sujud bagi seluruh umat manusia dan tempat bernaungnya para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh. Pembangunan Baitul Maqdis melibatkan tenaga kerja yang tidak masuk akal dalam logika manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan bangsa jin untuk bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Saba ayat 12-13. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Rob-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, maharib, dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Para jin diperintahkan untuk menyelam ke dasar laut guna mengambil permata dan mutiara. Mereka juga bertugas membelah batu-batu marmer raksasa dari gunung-gunung dan membawanya ke Yerusalem dengan kekuatan yang tidak dimiliki manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan cairan tembaga Ainul Kitar untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, yang digunakan sebagai perekat, pelapis, dan hiasan yang membuat bangunan tersebut tampak bersinar dan sangat kokoh. Berdasarkan deskripsi Ibnu Katsir, Baitul Maqdis dibangun dengan kemegahan yang tak terbayangkan. Dinding-dindingnya dilapisi dengan marmer putih yang bersih. Bagian dalamnya dihiasi dengan lapisan emas murni dan perak. Interior masjid dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang melambangkan keindahan alam. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar masjid tersebut dibangun tanpa suara bising palu atau pahat di lokasi pembangunan. Beberapa riwayat menyebutkan marmer-marmer tersebut sudah dipotong dengan sangat presisi di tempat asalnya oleh para jin. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian dan ketenangan tempat tersebut sejak masa pembangunannya. Ketika cahaya matahari mengenai dinding masjid, sinarnya terpantul sedemikian rupa sehingga orang-orang dari kejauhan akan melihat sebuah bangunan yang seolah-olah terbuat dari cahaya. Setelah pembangunan selesai dalam waktu 7 tahun, menurut beberapa riwayat sejarah yang dikutip ulama, Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan upacara peresmian dan penyembelihan kurban sebagai tanda syukur. Beliau kemudian berdiri dan memanjatkan doa yang sangat masyhur, yang dicatat dalam sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, beliau memohon 3 hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum yang selaras dengan hukum Allah, beliau memohon agar setiap keputusan yang beliau ambil dalam mengadili manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabulkannya. Kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya, beliau memohon kekuasaan yang unik dan tiada tandingannya. Allah mengabulkannya. Pengampunan bagi peziarah, beliau memohon agar siapapun yang datang ke masjid ini, Baitul Maqdis, dengan tujuan hanya untuk salat, maka ia keluar dari sana dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Adapun 2 permohonan pertama telah dikabulkan, dan aku berharap permohonan yang ketiga juga dikabulkan oleh Allah untuknya dan untuk umat ini." Kisah pertemuan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis bukan sekadar hikayat tentang diplomasi antar negara atau kemegahan 2 kerajaan besar. Ini adalah narasi tentang bagaimana kebenaran wahyu menundukkan kemilau duniawi, dan bagaimana kebijaksanaan seorang nabi mampu membimbing sebuah peradaban dari penyembahan makhluk menuju penyembahan kepada Al-Khaliq. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuasaan yang tidak tertandingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup manusia, jin, hingga hewan. Namun, kemegahan tersebut hanyalah sarana bagi beliau untuk menegakkan kalimatullah. Di sisi lain, negeri Saba dipimpin oleh seorang wanita yang cerdas dan bijaksana bernama Bilqis, namun rakyatnya tersesat dalam penyembahan kepada matahari.
Pertemuan ini menjadi bukti nyata dari firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Naml, di mana ilmu dan mukjizat menjadi kunci pembuka hidayah. Kisah ini bermula dari sebuah pengawasan rutin yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap barisan bala tentaranya. Beliau menyadari ketidakhadiran seekor burung hudhud. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 20-21, beliau sempat merasa geram dan mengancam akan menghukum burung tersebut jika ia tidak membawa alasan yang jelas. Tak lama kemudian, hudhud datang dengan berita yang sangat besar. Nabaun yakin. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya bahwa hudhud telah terbang jauh hingga ke negeri Yaman, Sabah, dan menemukan sebuah fenomena yang mengguncang. Sebuah kerajaan makmur yang dipimpin oleh seorang wanita dengan singgasana yang agung. Namun mereka bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudhud berkata, "Aku dapati ia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka." Al-Quran Surah An-Naml ayat 24. Diplomasi melalui surat yang mulia. Mendengar laporan tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak langsung menyerang. Beliau menguji kebenaran berita itu dengan mengirimkan sepucuk surat. Beliau memberikan surat itu kepada Hudhud untuk dijatuhkan di hadapan Ratu Bilqis. Surat tersebut sangat singkat namun penuh wibawa. Ratu Bilqis yang menerimanya segera mengumpulkan para penasihatnya. Ia berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Al-Quran Surah An-Naml ayat 29-31. Ratu Bilqis menunjukkan kecerdasannya dengan tidak terburu-buru menyatakan perang. Ia memutuskan untuk mengirimkan hadiah-hadiah yang sangat mewah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menguji apakah Sulaiman seorang raja yang haus harta ataukah seorang nabi yang tulus. Ketika utusan Ratu Bilqis tiba dengan membawa emas dan berbagai permata berharga, Nabi Sulaiman alaihissalam menolaknya dengan tegas. Beliau berkata, "Apakah kamu akan menolongku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Al-Quran Surah An-Naml ayat 36. Beliau mengancam akan mendatangkan bala tentara yang tidak akan sanggup mereka lawan jika mereka tidak segera bertaubat dan datang berserah diri. Pesan ini sampai kepada Ratu Bilqis, dan ia menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan raja biasa, melainkan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis pun memutuskan untuk datang langsung menemui Nabi Sulaiman alaihissalam di Baitul Maqdis. Sebelum Ratu Bilqis tiba, Nabi Sulaiman alaihissalam ingin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah demonstrasi mukjizat. Beliau bertanya kepada dewan kerajaannya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapanku sebelum mereka datang menyerahkan diri?" Ifrit dari golongan jin menjawab bahwa ia sanggup membawanya sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dari tempat duduknya. Namun, seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab Ibnu Katsir menyebutnya Ashif bin Barhiyah, berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Al-Quran Surah An-Naml ayat 40. Dalam sekejap mata, singgasana megah itu telah berpindah dari Yaman ke Palestina. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sombong, melainkan bersyukur. "Ini termasuk kurnia rohku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya." Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar singgasana tersebut sedikit diubah untuk menguji kecerdasan Ratu Bilqis. Ketika sang ratu tiba, ia ditanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dengan sangat diplomatis ia menjawab, seakan-akan dialah itu. Puncak dari proses hidayah ini terjadi saat Ratu Bilqis diminta masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau telah membangun sebuah lantai dari kaca yang sangat bening, di bawahnya mengalir air yang jernih berisi ikan-ikan. Ratu Bilqis yang menyangka itu adalah kolam air, segera menyingkapkan pakaiannya hingga betisnya terlihat karena takut basah. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menjelaskan, "Sesungguhnya ia adalah lantai licin yang terbuat dari kaca." Al-Quran Surah An-Naml ayat 44. Pada saat itulah,
hancurlah segala keangkuhan dan keraguan dalam hati Ratu Bilqis. Ia menyadari bahwa jika manusia saja bisa membuat keajaiban seperti ini dengan izin Allah, maka matahari yang selama ini ia sembah hanyalah makhluk kecil di hadapan Sang Pencipta. Ratu Bilqis pun bersujud dan berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam." Al-Quran Surah An-Naml ayat 44. Ibnu Katsir menyebutkan dalam riwayatnya bahwa setelah keislaman sang ratu, Nabi Sulaiman alaihissalam menikahinya dan membiarkannya tetap memimpin kerajaannya di Yaman, namun kini di bawah naungan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan mati, tidak terkecuali para nabi dan raja yang paling perkasa di muka bumi. Nabi Sulaiman alaihissalam, sosok yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan atas angin, tentara manusia, hewan, hingga bangsa jin, akhirnya sampai pada penghujung usianya. Namun, kematian beliau bukanlah kematian biasa, ia adalah sebuah mukjizat sekaligus pelajaran besar bagi seluruh makhluk tentang hakikat kegaiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat 14. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya menjelaskan bahwa wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam terjadi saat beliau sedang berada di puncak kesibukan dalam menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Peristiwa ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematahkan anggapan bangsa jin yang merasa mengetahui hal-hal gaib dan untuk menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segalanya. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam sering menghabiskan waktunya untuk beritikaf di Baitul Maqdis. Beliau sering masuk ke dalam ruang mihrab yang berdinding kaca jernih untuk beribadah dalam kesunyian, menjauh dari hiruk-pikuk urusan kerajaan. Di sana, beliau biasa berdiri lama dalam salat, bersandar pada tongkat kayu yang kuat. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah merasakan bahwa ajalnya sudah dekat. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematian beliau disembunyikan dari pandangan bangsa jin. Mengapa demikian? Karena pada saat itu, pembangunan fisik Baitul Maqdis dan beberapa bangunan megah lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Jika para jin mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat, mereka pasti akan segera menghentikan pekerjaan berat tersebut dan melarikan diri, sehingga bangunan suci itu tidak akan pernah selesai. Ketika saat yang dijanjikan tiba, malaikat maut datang menemui Nabi Sulaiman alaihissalam saat beliau sedang berdiri salat atau bersandar pada tongkatnya di dalam mihrab. Nyawa beliau dicabut dalam keadaan yang sangat mulia, yaitu saat sedang menghadap kepada Sang Pencipta. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad Nabi Sulaiman alaihissalam tidak tersungkur ke lantai. Beliau tetap berdiri tegak, tertopang oleh tongkat kayunya yang kokoh. Dari luar mihrab yang transparan, para jin yang sedang bekerja keras hanya bisa melihat sosok Nabi Sulaiman alaihissalam yang tampak diam membisu, seolah-olah sedang dalam pengawasan yang sangat ketat atau sedang khusyuk dalam ibadah yang sangat panjang. Karena rasa takut yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada satupun jin yang berani mendekat atau mengintip lebih jauh ke dalam mihrab tersebut. Mereka mengira sang Nabi masih hidup dan sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Mereka terus bekerja siang dan malam, memahat batu marmer, menyelam mengambil mutiara, dan mengangkut beban-beban berat dengan penuh ketundukan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jasad Nabi Sulaiman alaihissalam tetap dalam posisi tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Beberapa riwayat menyebutkan beliau berdiri di sana selama 1 tahun penuh. Selama waktu itulah, seluruh proyek pembangunan Baitul Maqdis berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh bangsa jin tanpa mereka sadari bahwa majikan mereka telah lama berpulang ke rahmatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus seekor rayap, dalam Al-Quran disebut Dabatul Ard atau hewan bumi. Rayap tersebut mulai memakan bagian dalam tongkat kayu Nabi Sulaiman alaihissalam sedikit demi sedikit. Setelah sekian lama,
Tongkat kayu yang menjadi penopang jasad Nabi Sulaiman alaihissalam itu pun keropos karena dimakan rayap. Ketika kekuatan tongkat tersebut hilang, maka jasad beliau yang suci pun akhirnya tersungkur ke lantai. Seketika itu juga, gemparlah seluruh jagat raya, terutama bangsa jin. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka telah diperbudak oleh sosok yang sudah tidak bernyawa. Mereka merasa tertipu dan sangat menyesal atas kebodohan mereka. Peristiwa ini secara telak membantah klaim bangsa jin dan keyakinan sebagian manusia pada saat itu yang menganggap bahwa jin memiliki akses terhadap ilmu gaib. Jika saja jin mengetahui hal gaib, tentu mereka akan tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat sesaat setelah nyawanya dicabut, dan mereka tidak perlu bersusah payah melanjutkan pekerjaan yang menyiksa itu selama berbulan-bulan.